Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 2 Desember 2020, dibacakan oleh Amang Lamisana Panjaitan. Ayat harian kita hari ini di Minggu April pertama diambil dari Mika 4 ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, di minggu-minggu Advent ini, firman Tuhan mengajak kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, mengarungi kehidupan kita. Sebagaimana tema dari firman Tuhan pagi ini, berjalan demi nama Tuhan Allah. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti tanpa tantangan dan godaan. Karena dalam perjalanan hidup yang kita tempuh, kita akan selalu diperhadapkan pada orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain, yang hidupnya mungkin kelihatan lebih makmur, lebih berhasil, lebih berbahagia, dan lain sebagainya. Sehingga bisa saja kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan dan memperilah yang bukan Tuhan. Di dalam firman Tuhan pagi ini, Nabi mengingatkan umat Tuhan, yaitu Nabi Mika, supaya mereka benar-benar mengikut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nabi mengingatkan bahwa orang-orang percaya akhirnya akan mengakui dan yakin bahwa Tuhanlah yang memerintah dunia ini dan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan kita dapat berkata, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Berjalan bersama Tuhan bisa diibaratkan seperti kita hendak pergi ke tempat wisata yang sangat indah. Sebelum berangkat, kita harus membawa mobil kita ke bengkel untuk dicek kelayakannya untuk menempuh perjalanan yang jauh. Kemudian mempersiapkan dan mempelajari peta yang mau ditempuh. Dalam perjalanan kita juga akan menghadapi jalan yang rusak, berlumpur, berbatu, naik dan turun, berkelok-kelok, macet, dan lain sebagainya. Bisa saja kita tergoda untuk tidak meneruskan perjalanan karena melihat tempat-tempat wisata sepanjang jalan yang menggoda dan cukup indah. Namun ketika kita tetap komit dan setia serta taat, maka kita akan tiba di tujuan kita dengan bahagia. Karena ternyata tempat yang kita tuju itu jauh lebih dari semua tempat yang pernah kita lihat di perjalanan itu. Dalam firman Tuhan pagi ini, Nabi Mika mengingatkan umat Tuhan
Selain memberitakan kehancuran kerajaan Yehuda dan pembuangan warganya ke Babilonia sebagai hukuman Tuhan atas kejahatan mereka pada abad ke-6 sebelum Masehi, Nabi Mika juga menasihatkan supaya tidak berputus asa. Ia mengarahkan mereka pada jalan Tuhan. Akan hadirnya kerajaan damai, di mana segala bangsa akan datang ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan, untuk mendapatkan pengajaran. Itulah sebabnya mereka harus tetap memilih untuk berjalan demi nama Tuhan Allah selamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, kita pun yang hidup sekarang ini sangat patut tetap memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Biarpun kita diperhadapkan dengan COVID-19 ini, kita mau diajak untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita ini menerima anugerah hidup kekal daripadanya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Percayalah bahwa berjalan bersama dengan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita ini. Karena itu, jangan tukar kesetiaan kepada Tuhan dengan segala kebahagiaan yang semu dan sesaat yang ditawarkan dunia ini kepada kita. Tetapi tetaplah setia kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan taat pada firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Betapa kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan tidak henti-hentinya kami terima. Engkau sudah memberikan kepada kami berkat yang baru di pagi ini, terutama napas kehidupan yang begitu berharga masih Tuhan berikan bagi kami. Patutlah kami mengucap syukur buat segala karya tangan pengasihan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat selalu mengucap syukur buat apa yang boleh kami terima dan kami rasakan di dalam hidup kami saat ini. Tuhan, di pagi ini firman-Mu kembali mengingatkan kami agar tetap berjalan bersama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam kondisi yang baik ataupun yang kurang baik yang kami jalani, tetapi Engkau semakin menegur kami untuk kami selalu menetapkan langkah-langkah kami berjalan bersama-Mu. Satu hal yang kami percaya, ketika kami berjalan bersama-Mu, rintangan yang akan mengganggu atau menghadang kami ketika menjalani hari-hari kami, semua dapat kami lalui karena Engkau setia menemani kami. Bentuklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat Engkau pakai di tengah-tengah dunia ini dan memancarkan kasih Tuhan terhadap orang-orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.